Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan perihal pasar untuk hasil pertanian. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Wafi Nur Azhar Ramadhani, NIM 1803211000046, Iwan Firdaus, NIM 1803211000118, dan Sultan Kafifan Jabara, NIM 1903211000114. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu permasalahan ayam broiler dan peran pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap petani atau juga terhadap tata niaga. Dan yang ketiga yaitu pemasaran. Langsung saja, yang pertama mengenai permasalahan dan peran pemerintah terhadap ayam broiler. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu I. Ketut Diarmita mengatakan bahwa selama ini khususnya di wilayah Jawa, setiap memasuki bulan Safar dan Suro atau bulan Oktober dan November terjadi fenomena yang berulang setiap tahunnya, yaitu harga live bird yang biasanya cenderung menurun. Selalu terjadi persoalan seperti itu karena permintaan unggas memang menurun, sehingga dampaknya akan ada kelebihan produksi. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait masalah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengajak para pengusaha besar untuk juga memikirkan nasib kalangan peternak kecil. Namun, sayangnya permasalahannya kembali ke biaya produksi. Bagaimana mencari solusi agar biaya produksi itu turun sehingga bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Ketut Diarmita menjelaskan, guna mengatasi permasalahan perunggasan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yaitu mengeluarkan Permentan nomor 61 tahun 2016 tentang penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam. Kemudian Permentan tersebut telah disempurnakan untuk mengakomodir permasalahan peternak ayam petelur, sehingga diterbitkan Permentan nomor 32 garing Permentan garing PK.230 garing 9 garing 2017 tahun 2017 yang mengatur tentang penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. Pada prinsipnya, peraturan tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Lebih lanjut disampaikan, untuk penerapan Permentan tersebut telah dikeluarkan surat edaran Dirjen Peternakan dan Keswan nomor 3035 garing KPTS garing PK.010 garing F garing 3 garing 2017 tentang pengurangan DOC-FS broiler, DOC-FS jantan layer, dan FS layer. Regulasi pemerintahan ini diterbitkan untuk menjaga keseimbangan industri perunggasan terhadap fluktuasi harga, sehingga industri perunggasan tetap berkembang dan memberikan kontribusi kepada negara melalui penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun kepercayaan konsumen mengenai daging ayam broiler adalah, yang pertama dari segi harga daging ayam broiler itu sendiri. Bila harga suatu komoditi naik, maka para pembeli mencari komoditi lain yang dapat digunakan sebagai pengganti atas komoditi yang mengalami kenaikan harga. Di samping itu, kenaikan harga menyebabkan para pembeli untuk mengurangi pembelian atas komoditi yang mengalami kenaikan harga. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif. Bila harga naik maka permintaan turun, dan sebaliknya bila harga turun permintaan akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian perubahan harga terhadap permintaan mempunyai arah yang berkembalian. Kemudian yang kedua ada pendapatan keluarga. Jadi pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi dan rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Yang ketiga itu ada jumlah anggota keluarga. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh perubahan harga barang-barang lain, baik atas barang substitusi maupun terhadap harga barang komplementer. Jika barang yang digantikan bergerak naik, maka akan mengakibatkan jumlah permintaan barang penggantinya juga akan ikut mengalami kenaikan. Yang kelima itu ada tingkat pendidikan. Kalau orang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari proses pendidikan yang dialami atau pengalaman. Pendidikan seorang sangat mempengaruhi pilihannya. Apabila pendidikan konsumen tinggi, maka dari pendidikan terhadap konsumen
akan menyebabkan berubahnya permintaan dalam suatu komoditi. Terus selera atau kebiasaan yang dapat mempengaruhi suatu barang. Menurut Nuraini, masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat, terutama pada kepercayaan terhadap daging broiler. Semakin tinggi selera suatu konsumen terhadap suatu daging broiler akan mengakibatkan kenaikan harga terhadap daging broiler itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pemasaran yang ada di UMKM broiler Sri Rezeki, yang lebih tepatnya pada Kecamatan Bantar Gebang, yang ada pada Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di sini saya menjelaskan salah satu oknum ataupun owner ataupun pedagang yang ada di pasar tersebut, yaitu UMKM Sri Rezeki. Jadi untuk UMKM tersebut melakukan penangkapan ayam secara independen ataupun secara sendiri, secara langsung ke kandang peternak, kemudian dibawa ke pangkalan pemotongan. Setelah sampainya di pangkalan pemotongan, bukan hanya langsung dijual ke lapak yang dimiliki yang ada di pasar tersebut, melainkan juga dijual ke pedagang-pedagang lainnya, sama pedagang yang ada di pasar, dan juga orang-orang daerah sekitar yang meminta ataupun membutuhkan ayam, seperti pedagang pecel lele ataupun yang lain. Untuk lapak yang ada di pasar sendiri, ada dua macam lapak ataupun dua cara dagang. Yang pertama yaitu dagang dengan ayam ekoran sebagai dagangan utama dan juga sampingan, seperti sayap, paha ataupun hasil piletan. Dan lapak yang kedua yaitu hasil piletan menjadi dagangan utama dan ekoran menjadi sampingannya, seperti itu. Mungkin berikut profil mengenai UMKM Sri Rezeki. Selanjutnya yaitu untuk pemasarannya sendiri, pemasaran dari lapak yang ada di pasar. Yang pertama yaitu perdagangan ayam ekoran. Ayam ekoran ini memiliki langganan ataupun konsumen utamanya yaitu tukang sayur, warteg, kemudian pedagang Kentucky ataupun fried chicken dan sebagainya. Kemudian untuk lapak yang ada di pasar ini sendiri, yang ada di pasar yang bergerak pada perdagangan ayam pilet, ini memiliki langganan utama yaitu seperti tukang sate dan juga tukang bakso. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.